Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Belakangan ini rame si motivator bilang perintis itu seru. Anak kecil. Banyak pro dan kontra, banyak influencer, banyak netizen-netizen yang nggak terima karena bilang perintis itu seru. Sebenarnya itu game guys. Itu game atensi. Kedepannya yang paling berharga itu bukan hanya uang, tapi atensi itu bakal jauh lebih mahal daripada uang. Makanya si bocil ini bilang suatu kata-kata yang ngeselin banget tapi ada benernya supaya terjadi pro dan kontra. Kalau kalian ikut emosi terus ngebantu komen sama aja kalian itu kayak ngedukung si bocil itu gitu loh. Yang harus kita lakukan adalah ya udah nikmatin aja, anggap aja hiburan. Kenapa? Gak harus dikomentarin. Iya kalau misalkan para influencer lain itu dapat atensi juga. Kayak aku bikin konten kayak gini, aku dapat atensi juga. Tapi kalau misalkan orang yang bukan konten kreator terus komen malah bikin dia nambah naik. Apa yang diomongin itu nggak bisa 100% bener. Ada juga kok yang perintis itu malah terus jadi perintis sampai mati gitu. Karena emang jadi perintis itu sulit banget, sulitnya pakai banget. Jujur aku suka kata-kata dia, tapi aku tidak membenarkan semua apa yang diomongin. Jadi perintis itu seru. Iya, ketika berhasil memang seru, tapi ketika orang-orang yang nggak berhasil udah jadi perintis nih, udah jadi perintis nggak berhasil, itu nggak seru sekali, sangat menderita. Makanya buat teman-teman semua yang bukan konten kreator, janganlah, ayolah, ayolah. Otaknya pakai gitu, pakai, jangan bodoh ya. Jangan bodoh, pakai ke sesuatu yang positif. Jangan malah ikutan emosi cuma gara-gara bocil. Coba pikir-pikir, otakmu pikir. Otakmu itu dipakai. Masa iya gara-gara bocil lu ikutan emosi gitu. Sebenarnya lu yang bodoh kalau misalkan lu ikutan emosi. Tapi kalau misalkan kamu berpikir secara luas, apa yang dilakukan bocil itu game atensi gitu. Jadi gimana caranya si bocil itu bisa mendapatkan atensi atau perhatian publik. Ketika perhatiannya udah tertuju ke dia, itu tergantung dianya mau diapain. Publik udah tertuju nih. Lu mau jual apapun dari mulutnya itu laku bos. Beda lagi game saham punya atensi, tinggal sebut saham A, B, C, pum, banyak gitu. Gitu. Jadi intinya adalah si motivator bocil ini tujuannya adalah mendapatkan atensi publik supaya semua perhatian di seluruh Indonesia itu tertuju ke dia. Endingnya dia bakal jadiin duit. Kurang lebih kayak gitu. Kalau misalkan salah, mohon maaf nih, ini cuma sudut pandangku gitu loh. Ini cuman apa ya, analisaku aja, sangat bisa salah. Poin yang kedua adalah si bocil ini sebenarnya malah ngebuka ke kita-kita kalau misalkan motivator itu yang bisa jadi motivator itu bukan orang-orang dewasa aja, bocil juga bisa jadi motivator gitu loh. Jadi kalau misalkan ada motivator apa bacot lah itu ya, nah gak usah terlalu didengerin gitu. Yang yang penting itu bukan motivasinya, tapi disiplinnya. Percuma lu motivasi di awal sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 6 bulan lu males lagi, sama aja. Disiplin ya, disiplin. Bukan malah termakan motivasi orang yang jual motivasi itu bacot doang motivasi serius. Disiplin bos, disiplin mau semalas apapun udah kerjain aja, mau bagus atau enggak kerjain aja, nanti bakal tahu juga gimana caranya jadi bagus. Dapat ilmu dari salah satu mentorku, Sulap Merah. Beliau bilang gini, jangan tunggu bagus dulu untuk memulai, tapi mulai aja dulu, nanti kita bakal tahu gimana caranya jadi bagus. Jadi poinnya adalah mulai aja dulu gitu, gak usah takut, mulai. Gak usah takut ngelakuin apapun selama itu ada aturannya, selama lu gak salah, gak kriminal, lakuin bos, lakuin. Ini bukan motivasi fakta bos, yang ngomongin fakta bukan motivasi.